logika hukum pun akan menganalisa kalau memang itu bisa belum dibuktikan siapa kepemilikannya, makanya saya akan justru mengatakan begini, Sandra Dewi selaku istrinya ini kan dia terlibat sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang secara pasif karena mendapatkan tetesan dari pihak suaminya, Harvey Musk, ya kan? Nah, posisi pihak Harvey Musk dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang terkait dengan korelasi terhadap istrinya itu sudah jelas, ya kan? Tadi saya uraikan dari awal, ya kan, mengenai tentang apa makna harfiah dari tindak pidana pencucian uang, ya kan? Nah, cuman yang terkait dengan adanya sampai sekarang ini pesawat jet pribadi, siapa ownernya kita tidak mengetahui. Tentunya kita juga akan mengatakan kalau Harvey Musk itu dijerat tindak pidana pencucian uang atas nama siapa, gitu loh. Karena yang saya katakan tadi, sampai sekarang salah satu aset kekayaan ya yang didesas-desuskan ya mengenai kepemilikannya itu sampai sekarang tidak tahu siapa itu ownernya, begitu loh. Ya sebenarnya kalau saya mau menjawab itu mungkin panjang ya, luas ya, tapi saya rasa itu nanti ada sesi tertentu ya. Tentunya kan saya juga sudah menguraikan pada skema 1, skema 2, tapi kita kembali lagi biar kita lebih pada fokus ya. Misalnya begini, terkait dengan Sandra Dewi yang dipanggil hari ini lah ya. Saya tentunya juga akan menjelaskan pada saat itu kebetulan tanggalnya sama juga. Tanggal di sini hari ini kan tanggal 15 Mei. Saya juga menjelaskan itu sebulan yang lalu pada tanggal 15 April. Saya katakan bahwa mengenai tentang eksistensi Sandra Dewi dalam konteks dia sebagai tindak pidana pencucian uang secara pasif itu nyata-nyata sudah dapat dipidana kok. Dengan ya itu tadi saya katakan, dengan pidana penjara 5 tahun dengan hukuman denda yang paling maksimal itu sebesar 1 miliar. Itu kita rujukannya itu jelas di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Nah, kalau boleh saya minta izin, saya pada tanggal 15 April saya sudah menjelaskan ini. Saya katakan ya bahwa